Foto Zu Abbas rebahan di kasur ditemani Cinta Brian kala rehat syuting buku harian seorang istri bikin heboh. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan like, comment, share, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel Eeng Info. Tindak tanduk Cinta Brian dan Zu Abbas kerap jadi sorotan fans sinetron buku harian seorang istri. Bukan hanya di sinetron, kelakuan pemeran Dewa dan Nana kala di luar syuting buku harian seorang istri juga kerap menjadi perhatian. Cinta Brian dan Zu Abbas dikenal dengan chemistry-nya yang sangat kuat hingga banyak membuat fans baper. Kini Zu Abbas saat rehat syuting memperlihatkan kebersamaan dengan para kru dan lawan mainnya di buku harian seorang istri. Dilansir Instagram Syakur Barberos, Senin 1 November 2021. Dalam foto terlihat saat rehat syuting kalau Zu Abbas sedang di dalam kamar bersama Cinta Brian dan kru sinetron. Tampak juga jika saat teman Kalista Arum itu yang membaca skrip drama syuting buku harian seorang istri yang begitu seriusnya. Sedangkan Zu Abbas tersenyum sambil dipotret oleh kameramen saat rebahan di kasur. Lalu ada caption panjang dari Zu Abbas terkait kegiatan syutingnya. Gue syuting ngerjain dengan hati dan gue harap orang yang nonton menerima dengan hati. Tulis Instagram Syakur 19. Dikatakan Zu Abbas kalau mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh hasilnya baik. Pasti dengan kerja keras Zu dan Brian itu yang membuat berhasil yang seluruh dunia sekarang yang bisa memuji hasil cerita dan cara mainnya mereka yang terbaik. Tulis Instagram Aling3578. Iya, kalau kerja nggak pakai hati kurang ngena juga ke penonton, chemistry-nya kurang dapat. Coba pakai rasa, pakai hati, aktingnya natural, profesional. Kayak kemarin-kemarin rating langsung naik drastis, pecah rekor lagi. Tulis Instagram Danisa Rahmasannya 108. Tapi alur ceritanya bikin kepala mumet minsai. Tulis Instagram Lisa Masadah 16. Iya, kalau kerja nggak pakai hati kurang ngena. Setuju banget dengan kata-katanya. Kita sudah dihibur, terima kasih banyak. Semoga bahagia dan sehat-sehat saja. Tulis Instagram Sumarsi 8829. Mulailah bekerja dengan hati. Bekerja merupakan suatu pilihan setiap orang. Jika kita sudah memutuskan untuk bekerja, maka bekerjalah dengan sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk bekerja. Dorongan bekerja itu dapat timbul dari diri sendiri dan orang lain atau faktor internal maupun eksternal. Selain itu, seseorang bekerja bisa karena kemauan, kebutuhan, ataupun paksaan. Pernahkah kita berpikir sebenarnya kita bekerja itu karena apa? Coba kita renungkan sejenak mengenai apa sebenarnya dorongan kita untuk bekerja. Banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk bekerja. Faktor-faktor tersebut juga yang akan menentukan kelangsungan hidup kita. Jika manusia bekerja hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, maka hidupnya akan terasa hampa dan selalu kekurangan. Tetapi jika kita bekerja dengan niat untuk ibadah dan dengan hati yang tulus, maka insya Allah pekerjaan kita pun akan lebih mudah dan diridhoi olehnya. Sebenarnya bekerja itu tergantung niatnya. Jika niat kita baik, maka hasilnya pun akan begitu baik dan puas. Jangan bekerja karena ego sendiri dan jangan pula bekerja hanya karena keinginan dilihat atasan ataupun kolega kita. Bekerja dengan hati akan lebih nyaman dan lebih tenang. Saat kita bekerja dengan hati, maka pikiran kita pun akan terbawa ke arah yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi manusia bekerja tanpa melibatkan hati, yaitu salah satunya karena kekecewaan. Kekecewaan yang sering dirasakan karena pekerjaan yang telah dilakukan tidak dihargai atasan ataupun rekan kerja. Biasanya karena alasan tersebut manusia akhirnya bekerja seenaknya, bekerja asal bapak senang, masuk ke kantor hanya absen dan setor muka saja.
Selain itu, kekecewaan karena birokrasi pun kadang menjadi salah satu penyebab kita malas untuk bekerja. Birokrasi itu akan selalu berubah, oleh karena itu saat kita sudah masuk dalam dunia kerja, kita harus bisa mengikuti perubahan birokrasi maupun kebijakan yang ada. Dengan begitu, kita akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Rekan kerja juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang malas bekerja. Saat ada rekan kerja kita yang tidak sejalan dengan kita, biasanya kita menjadi malas untuk bekerja. Hal itu justru kadang yang mempengaruhi kinerja kita, yang terjadi semangat kita menggebu-gebu akhirnya menjadi surut. Faktor-faktor inilah yang akhirnya mempupuskan niat manusia untuk bekerja dengan hati. Parahnya lagi, jika kekecewaan tersebut akhirnya mendarah daging dalam diri manusia, maka yang akan didapatkan hanyalah kerugian belaka. Uang yang akan dia dapatkan, tetapi ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup belum tentu dia rasakan. Dampak bekerja dengan hati: jika kita bekerja dengan hati, maka banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Kita akan mendapatkan banyak teman, banyak kolega, mendapatkan ketenangan baik fisik maupun batin, serta keberkahan akan selalu mengikuti kita. Secara logika, jika kita bekerja karena Allah dan dengan niat hati yang tulus ikhlas, maka sekecil apapun hasil pekerjaan yang kita lakukan akan terasa bermakna. Dengan mengesampingkan apakah atasan menghargai ataupun tidak, karena manusia tepat salah menilai tetapi Allah tidak. Jika tidak bekerja dengan hati, maka materi pun akan mengikuti. Istilah rezeki itu tidak pernah tertukar, itu benar karena setiap orang sudah memiliki rezeki masing-masing, tergantung kita yang mengusahakannya. Jadi apa gunanya kita memiliki banyak harta tapi hati tidak merasa tenang? Bekerja dengan hati akan berimbas kepada banyak hal, yaitu berimbas pada diri sendiri tentunya dan pada keluarga kita juga. Jika kita ingin bekerja dengan hati, maka libatkan Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Setiap langkah kaki kita yang kita niatkan karena Allah, maka niscaya Allah akan mencatatnya sebagai pahala. Jangan pernah mengharapkan kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, cuekan omongan dan nyinyiran orang. Jangan setiap nyinyiran orang kita masukkan ke dalam hati, maka yang ada kita jadi terbawa perasaan atau baper, istilah karirnya. Baper itu akan membuat kita jadi pemalas, padahal pemalas itu salah satu sifat yang dibenci oleh Sang Holik. Jika kita sudah jadi malas-malasan bekerja, maka rezeki kita pun akan ikut bermalas-malasan.